pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami sampaikan Tuhan kepada kami. Karena Tuhan Tuhan dalam hidup dari surga yang membutuhkan kami kembali Bapak hari ini pada saat ini. Bisa kami Tuhan datang beribadah menuju dalam nama Tuhan. Seluruh kami Tuhan memulai menjelaskan segala satu kami. Maka datang oleh Tuhan, mohon pertolongan tangan Tuhan kepada Bapak dan ibadah di dalam tempat ini. Supaya ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi sukacita bagi kami dalam tempat ini pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkanlah Tuhan juga kita nanti kasih Tuhan. Kalau memimpin kami Tuhan, memimpin Tuhan kami, memimpin Tuhan kami dan hati kami. Terima Tuhan pada saat ini Bapak. Di mana kami Tuhan melihat kami bukan ke jalan yang benar sebab firman-Mu Tuhan menjadi berita berkait dalam perjalanan yang Yesus. Maka wakil hamba Tuhan Kudus-Mu sehingga Tuhan bisa berkata-kata bahwa di dalam ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan serahkan juga ke kami kasih Tuhan. Berkatilah pendengaran kami, berkatilah hidup kami, berkatilah jiwa kami sehingga pada bagian hidup kami hanya tertuju mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Bagi tempat kami kerja Tuhan tempat ini beri Bapak. Kami sampaikan ke tangan kasih Tuhan supaya Tuhan memberkati terus hari ini Bapak. Kami juga dari yang surga. Bila senantiasa pertolongan tangan Tuhan, Engkau curahkan melimpahkan Bapak di tempat ini Bapak di surga. Sehingga Tuhan berkat terus senantiasa kami terima Tuhan. Hidup terus hari ini Bapak. Di mana Tuhan kami berikan tamu-tamu untuk datang beberapa Bapak senantiasa tempat ini. Sehingga kasih-Mu Tuhan senantiasa bermiara Bapak. Berikan kami Tuhan yang bekerja dari Bapak di surga. Terima kasih saudara seluruh kita kami nasihat Tuhan, seluruh Tuhan karya peraturan yang berjaya dari ini Bapak. Kalau senantiasa memberkati Tuhan, memberikan kesehatan sukacita panjang umur jauh dari segala bahaya
juga segala tujuan bila perlindungan tangan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami di surga, dan juga rekan-rekan kami Tuhan, teman-teman kami yang saat ini Bapak yang sudah melakukan aktivitas terlebih dahulu, Engkau bersama-sama dengan mereka di surga. Dan juga rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini Bapak yang ada di rumah atau di mana mereka berada, kami serahkan ke tangan mereka Tuhan. Biarlah pertolongan tangan Tuhan yang senantiasa Kau curahkan Bapak bagi seluruh pribadi Tuhan yang ada Tuhan di lingkungan pribadi Bapak di surga. Terima kasih sekali Tuhan untuk keluarga sebenarnya bersaudara Bapak, kami serahkan ke tangan penasihat Tuhan. Dan Kaulah Tuhan memberkati keluarga almarhum pribadi Tuhan di surga, di mana mereka berada Bapak. Biarlah senantiasa penasihat Tuhan Kau berikan kepada mereka, berikan senantiasa kesehatan, suka panjang umur, dan roh Tuhan senantiasa Kau berikan mereka Bapak, sehingga mereka bisa senantiasa bersatu hati Bapak untuk memimpin membantu perusahaan di surga Bapak bekerja untuk mendapatkan berkat Tuhan yang akan terlibatkan bagi kami di surga. Terima kasih Yesus. Yang serahkan kepada kita akan penasihat kepada jadi Bapak, kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Maka bicara itu hamba-Mu, bicara ke Tuhan dan hamba-Mu pada saat ini Bapak, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapak dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nama firman Tuhan kita akan lanjutkan kita dari nomor 29. Dari nomor 29 berarti saat kau berfirman, dimana saat kau berfirman. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa di sorga, hidup kami ini hidup menyenangkan hati-Mu, hidup kami ini ditentukan perkataan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami mau menyenangkan Engkau lewat ibadah pada saat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di sini. Kami percaya pribadi-Mu ada di sini, yaitu firman yang Kau sampaikan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati kami buka telinga kami lebar-lebar, supaya hidup kami ini diisi oleh kebenaran firman-Mu, dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya juga memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal, ada juga yang kenal. Nama saya Pendeta Panahatan Simangunso. Di kalangan kita suruh kasih kita disebut Pastor Pro, artinya Pastor Simangunso. Pastor itu suruh kasih bahasa Inggrisnya pendeta itu. Jadi pendeta Simangunso. Haleluya. Jadi suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik firman Tuhan pada pagi ini dalam ibadah kita ini, kekuatan firman Allah bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi orang Kristen itu ada dua bagian. Ada Kristen tanpa pertobatan. Ada Kristen yang dilahirkan kembali. Oleh sebab itu kekuatan firman Tuhan ini bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi hidup kita ini saudara kasih ditentukan oleh perkataan, dan pujian kita, hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Artinya saudara kasih hidup kita ini ditentukan oleh firman Allah. Jadi kekuatan firman Tuhan itu bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus ada di dalam diri kita. Apakah itu kekuatan firman Tuhan itu bagi saya? Mari kita melihat. Kita buka Alkitab kita. Ya, ada di HP Surkasi, ada yang membawa Alkitab. Masa saudara ini tanggung di Surkasi, kalau masa kami dulu harus bawa Alkitab itu Surkasi supaya lengkap. Tapi sekarang ini dimanapun kita bisa membaca firman Tuhan lewat HP ini, saudara. 1 Petrus 1 ayat 23-nya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali, berarti kita sudah lahir. Mengerti? Kita itu sudah lahir akibat hubungan orang tua kita. Maka kita punya marga. Dan maka kita mengatakan, saya ini anak bapak, anak mama. Tapi dikatakan jadi karena kamu telah dilahirkan kembali, berarti kita sudah lahir. Tapi Tuhan mengatakan, orang Kristen itu bukan hanya lahir dengan benih yang panah. Artinya benih yang panah ini hubungan antara orang tua kita tidak dilahirkan. Sekali lagi saya bacakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Kenapa? Saya sudah dilahirkan kembali. Saya sudah dilahirkan. Kenapa dilahirkan kembali lagi? Supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kenapa saya sudah dilahirkan? Dilahirkan kembali lagi. Apakah aku ini masuk ke rahim ibu orang tuaku? Dilahirkan kembali, bukan itu. Itu pertanyaan Nikodemus. Tapi ini dikatakan ada dua kelahiran. Satu lahir dengan benih yang panah, satu lahir dengan benih yang tidak panah. Lahir dengan benih yang panah ini akibat hubungan orang tua. Kita harus dilahirkan dengan benih yang tidak panah. Benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dikatakan. Haleluya. Jadi orang yang lahir dengan benih yang panah harus dilahirkan kembali. Jadi orang yang dilahirkan oleh orang tua kita, kita harus dilahirkan kembali lagi. Tapi orang yang sudah dilahirkan kembali, tidak lagi dilahirkan kembali lagi. Haleluya. Mengerti? Jadi kasih orang yang dilahirkan dengan benih yang panah, benih yang berdosa, harus dilahirkan dengan benih yang tidak panah.
Jadi orang yang dilahirkan dengan benih yang tidak panas ini harus dilahirkan dengan benih yang tidak panas. Maaf, orang yang dilahirkan dengan benih yang panas harus dilahirkan dengan benih yang tidak panas. Jadi orang yang sudah dilahirkan dengan benih yang tidak panas tidak mungkin lagi dilahirkan dengan benih yang panas. Mengerti saudara? Haleluya. Jadi itulah kekuatan. Apakah itu benih yang tidak panas itu? Firman Allah. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran kita lah yang menentukan kehidupan kita nanti. Kalau kita hanya lahir dengan benih yang panas, alamat kita ke neraka. Tetapi kalau kita lahir dengan benih yang tidak panas, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang bagi kita, di mana posisi kita? Apakah posisi kita masih dilahirkan dengan benih yang panas itu? Kita harus dilahirkan dengan benih yang tidak panas. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan dengan benih yang tidak panas, itulah kelahiran baru oleh firman Allah. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini ditentukan kelahiran kita. Haleluya. Di KTP pun ditentukan kelahiran kita. Siapa yang melahirkan kita? Nama ibu kita siapa? Nama bapak kita siapa? Haleluya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kekuatan firman Allah bagi kita. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah kekuatan firman Tuhan. Itu bagi orang Kristen harus dilahirkan kembali. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia yang sudah dilahirkan dengan benih yang panas itu, bagaimana keadaan kehidupannya? Mari kita baca saudara kasih Yeskiel 36 ayat 25-nya. Yeskiel 36 ayat 25-nya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Kita Yeskiel 36 ayat 25, 1, 2, 3 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Haleluya. Jadi kita dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Yaitu firman Allah. Air yang jernih ini selalu dicari orang. Saya tahu saudara kasih perusahaan ini, saudara kasih punya kolam, saudara kasih. Ya hambanya Pak Doni mengatakan itu harus bersih. Haleluya. Kenapa dikatakan begitu saudara kasih? Supaya orang menarik. Jadi saudara kasih dalam nama Yesus kita butuh air dalam hidup kita ini. Kita butuh air dalam tubuh kita ini. Terlebih-lebih saudara kasih air yang kita butuhkan dalam rohani kita, yaitu firman. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air yang jernih ini sangat dibutuhkan orang. Gak mau orang membeli air galon yang kotor, butuh yang bersih. Apalagi sistem sekarang ini, ada yang dari pam, ada yang dari gunung. Orang mencari air dari gunung karena itu bersih, karena itu itulah apanya saudara. Jadi kita yang sehat ini saudara, yang hadir pada saat ini butuh air yang jernih itu. Air yang jernih itu apa? Firman. Haleluya. Maka air yang jernih itu yang akan mentahirkan kamu. Jadi air yang jernih itu mentahirkan kita. Yaitu firman Allah. Dari mana kita harus kita hadirkan? Dari segala kenajisanmu. Jadi firman Tuhan tadi ini yang pertama, kita sudah diselamatkan karena kita itu lahir kembali. Lahir dengan benih yang tidak panas tadi. Tapi ini saya kasih dalam nama Yesus, harus dosa kita itu ditahirkan dengan air yang jernih itu firman. Jadi firman itulah yang mentahirkan kita dari kenajisan kita. Perkataan yang najis, perbuatan yang najis.
najis ini adalah dosa saudara. Jadi air yang jernih itu, yang kita butuhkan itu, yaitu firman Tuhan itu, firman Allah itu, yang menyucikan kita dari kenajisan kita. Yang kedua dikatakan air jernih itu mentahirkan kita dari berhala kita. Haleluya. Ada berhala lokal, ada berhala suku, ada berhala pribadi. Haleluya. Berhala lokal ini lokasi ini, Allah yang lain ini. Berhala suku ya, berhala suku kita. Berhala pribadi ada. Kalau nggak pakai baju ini, nggak puas dia. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak ada keangkuhannya, kalau nggak begini, apalagi kalau nggak dia selalu berbicara di dalam segala kumpulan, dia tidak mau. Jadi saya kasih dalam nama Yesus Kristus, firman tadi itu, air yang jernih itu mentahirkan kita dari dosa kita, mentahirkan kita dari berhala-berhala kita. Kenapa kita harus ditahirkan dari berhala-berhala kita? Karena Tuhan ini tidak mau dinomor duakan. Contoh, saya kasih contoh. Saya punya istri saya punya saya, karena saya suaminya. Kalau ada dompet saya berisi foto yang lain, foto perempuan, dilihat istri saya, bagaimana perasaan? Demikian juga istri saya itu punya dompet, ada foto laki-laki yang lain, dikasih tunjuk kepada saya lihat itu, bagaimana perasaan saya? Demikian juga Tuhan lebih daripada itu. Maka air yang jernih itu mentahirkan kita. Sedangkan aku aja orang manusia, wah, jangan ada foto laki-laki ada di dompet istri saya. Haleluya. Jangan. Apalagi Tuhan. Oleh sebab itu air yang jernih tadi itu mentahirkan kita dari dosa kita, dari berhala kita. Maka dikatakannya, kalau kita sudah ditahirkan dari kenajisan kita dan berhala kita, maka dikatakan ayat 26, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan berikan kepadamu hati yang taat. Sesudah kita membuangkan, sesudah air yang jernih itu membuangkan segala dosa kita, segala berhala-berhala kita, baru Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Baru Tuhan berkuasa dalam hati kita. Hati yang baru diberikan. Dan juga roh yang baru. Kenapa hati yang baru diberikan? Supaya hati kita ini jangan ada lagi keras hati, akar pahit, dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, dia berikan roh yang baru. Supaya roh kita ini tetap menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Dan dikatakan, roh yang baru diam di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Sesudah firman itu, sesudah air yang jernih itu menyucikan kita, Tuhan berikan hati yang baru. Tuhan berikan roh yang baru. Tuhan angkat dari dalam tubuh kita ini hati yang keras. Karena Tuhan tahu semua manusia ini hatinya keras. Haleluya. Dan diberikannya juga lagi suruh kasih. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat beribadah, taat menghormati orang tua, taat mendengar apa perkataan-perkataan orang tua. Kenapa? Karena kita sudah ditahirkan, sudah ditahirkan dengan air yang jernih. Jadi yang pertama tadi air yang jernih itu mentahirkan kita dari dosa, dari berhala kita. Sesudah kita tahir dari sini, maka Tuhan berikan roh yang baru. Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang keras Tuhan cabut dalam kehidupan kita. Diberikannya hati yang taat. Taat kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 27
Ujungnya mari sama-sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sesudah Tuhan berikan hati yang baru, Tuhan operasi hidup kita ini dengan benih, dengan air yang jernih tadi itu. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Maka Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Air yang jernih itu masuk dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Sesudah Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka kita dikatakan, batinmu akan membuat dan dikatakan berkasih, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Sesudah itu suruh kasih ketetapan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukannya. Kenapa? Tidak ada lagi yang menghalangi. Karena kisah berhala tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan suruh kasih, kita dibuat Tuhan itu menuruti segala ketetapan. Dan dikatakan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, peraturan firman Allah, dan juga melakukannya. Haleluya. Jadi pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak mau manusia ini hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam berhala. Dia berikan kepada kita hati yang baru, dan dia berikan rohnya, pribadinya masuk dalam kehidupan kita. Lalu barulah kita bisa menetapkan, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Jadi suruh kasih nama Yesus Kristus. Yang pertama, kekuatan dari firman Tuhan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Kita itu harus ditahirkan dengan air yang jernih. Sesudah Tuhan mengatakan demikian, barulah kita diangkat sebagai anak. Mari kita baca suruh kasih 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sesudah Tuhan tahirkan kita dari segala dosa kita, Dia rohnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, barulah kita diangkat menjadi anak oleh kekuatan firman Allah itu. Mari kita baca suruh 1 Yohanes 4 ayat 4, 1, 2, 3 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Sesudah kita itu ditahirkan oleh air yang jernih tadi itu, yang pertama kita diakui sebagai anak. Haleluya. Jadi firman itu mengakui kita sebagai anak. Kalau kita itu sebagai anak, kita yang mengalahkan nabi palsu itu. Artinya tidak lagi hidup di dalam kenajisan tadi itu. Kenajisan itu yang kita kalahkan. Kita tidak hidup lagi dalam berhala-berhala itu. Karena kita mengalahkan berhala-berhala itu. Karena kita menjadi anak. Jadi firman itu yang mengangkat kita menjadi anak. Kenapa firman itu mengangkat kita menjadi anak? Karena kita sudah disucikan, ditahirkan dengan air yang jernih. Yang kedua, kalau kita itu kekuatan firman Tuhan itu bagi kita, yang kedua, kita harus menjadi melayani Tuhan. Kalau sudah anak, kita harus melayani Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sesudah kita menerima air yang jernih dari firman Allah itu, di mana Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita diakui sebagai anak. Yang kedua, kita itu melayani. Orang yang melayani itu dia rohnya tidak, ya terus kasih suam-suam kuku.
Kehidupannya tidak suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Tapi rohnya menyala. Sesudah kita menjadi anak, kita harus menjadi pelayan. Melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan roh yang menyala-nyala. Yang ketiga, saudara kasih, mari kita baca Roma 12-nya, ayat 2-nya. Roma 12 ayat 2-nya, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, kalau kita itu sudah menjadi anak, kalau kita itu sudah menjadi pelayan Tuhan, Barnabas di Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, jangan lagi kita hidup sama seperti orang dunia. Tapi berubahlah, ada perubahan. Itulah kekuatan Roh Kudus itu, itulah kekuatan firman itu bagi kita. Haleluya. Dan maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Karena air jernih itu, firman Allah itu yang menyucikan kita. Yang keempat, saudara kasih, mari kita baca saudara kasih 1 Petrus 2 ayat yang pertama. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Karena itu semua segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, dan kedengkian dan fitnah. Sesudah kita menjadi anak, sesudah kita menjadi pelayan Tuhan, sesudah kita tidak lagi sama seperti orang dunia, dosa harus dibuang. Yang keempat, ini yang selalu ada dalam diri manusia, kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Haleluya. Itulah kekuatan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, sesudah kita dibersihkan oleh air yang jernih itu, kita menjadi anak. Kita menjadi pelayan. Tidak lagi sama seperti dunia. Dan kita itu dikatakan membuang segala dosa kita. Haleluya. Yang keempat, saudara kasih, mari kita baca saudara kasih Galatia. Yang kelima ya. Ya. Yang kelima saudara kasih, mari kita baca Galatia. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum hamba. Sesudah kita itu ya membuang segala dosa kita, kita harus dimerdekakan. Arti dimerdekakan itu berdiri teguh. Arti dimerdekakan itu tidak lagi diperbudak oleh dosa itu. Sekali lagi saya katakan, air yang jernih itu firman Allah itu, karena kita sudah dilahirkan dengan benih yang tidak panah itu, kita diangkat menjadi anak. Tidak diangkat menjadi pelayan. Kita tidak lagi sama seperti dunia. Dan kita membuang segala dosa. Yang kelima, kita itu dimerdekakan. Itulah kekuatan firman itu, saudara, di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, menjadi anak, pelayan, tidak seperti dunia lagi, membuang dosa dan dimerdekakan. Yang keenam, sebagai ayat yang terakhir, waktu sudah berjalan, terima kasih. Galatia 5 ayat 24-nya. Galatia 5 ayat 24-nya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Berarti saudara kasih
saya itu mengikuti Yesus, ada yang saya kerjakan. Bukan hanya ibadah, tapi harus menyalipkan keinginan daging itu. Harus menyalipkan, arti menyalipkan itu harus mematikan. Dan juga hawa nafsu dan keinginan. Pak Pendeta, kalau masalah menyalipkan daging, aku nomor 1. Menyalipkan hawa nafsu, aku nomor 1. Ini yang gak bisa kusalipkan, keinginan ini. Haleluya. Perkara yang paling besar keinginan itu. Keinginan mau nomor 1, keinginan mau beli mobil, keinginan ya yang mewah-mewah, keinginan yang lain suruh kasih. Haleluya. Kalau masalah menyalipkan daging sudah pernah ngaku. Menyalipkan hawa nafsu, nggak melakukan ya kenajisan, nggak melakukan apa. Nomor 1, tapi ini 1. Keinginan. Karena semua orang, baik dia sehat, baik dia sakit, baik dia orang kaya, baik dia orang yang tinggal di kolong jembatan, keinginannya besar. Haleluya. Jelek-jelek begini pun pastor suami ini banyak keinginannya. Haleluya. Harus disalibkan. Apa keinginan saudara? Saudara yang tahu. Berdoa kepada Tuhan supaya keinginan ini jangan memperbudak kita. Kalau daging semua tidak bisa menyalipkannya itu. Tapi keinginan ini suruh kasih. Haleluya. Kalau enggak keinginannya pakai sepatu baru, enggak mau pergi kemana-mana. Kalau enggak uangnya banyak, keinginannya uangnya banyak, enggak mau kemana-mana. Jadi keinginan ini yang harus kita salibkan. Haleluya. Kalau kita sudah salibkan semuanya itu, kedagingan, hawa nafsu, keinginan kita sudah kasih hidup kita juga. Ayat 25 sebagai ayat terakhirnya 1, 2, 3. Jika kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tadi penentuan hidup kita ditentukan kelahiran kita. Kalau kita itu dilahirkan dengan benih yang tanah, maka kedagingan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Kalau kita dilahirkan dengan benih yang tidak tanah itu, oleh firman Allah yang hidup itu, kebenaran firman Allah yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Maka dikatakan jika kita hidup oleh Roh, jika kita hidup oleh firman, baiklah hidup kita juga dipimpin firman. Haleluya. Jadi yang ke-6 suruh kasih kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Lengkap suruh kasih. Anak yang dicari manusia suruh kasih. Ya, anak presiden, anak apa? Tapi kita adalah anak Allah. Yang kedua, melayani. Orang berdosa suka mencari melayani. Apalagi orang-orang yang kurang tampan, kurang cantik, suruh kasih suka melayani. Tapi firman Tuhan itu membuat kita menjadi pelayan Tuhan. Yang Tuhan sudah urapi dan Tuhan sudah pandang. Yang ketiga, kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Keinginan mata, dan keinginan daging itu juga kita dapat. Yang keempat, kita buang semua dosa. Yang kelima, kita dimerdekakan dan tidak diperbudak lagi. Yang keenam, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ini akan menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan Roh Kudus itu. Itulah kekuatan firman itu. Itulah kekuatan air yang jernih itu bagi orang-orang Kristen. Haleluya. Jadi kekuatan kita Roh kasih kekuatan daripada firman itu. Firman itu bisa mengubah kita menjadi anak, menjadi pelayan, dan juga tidak sama seperti orang dunia, dan membuang dosa, dimerdekakan, dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh kasih dalam nama Yesus, mari kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena kita sudah tahir, maka diberikan roh yang baru kepada kita, hati yang baru. Maka rohnya diberikan kepada kita. Pribadi Yesus diberikannya kepada kita. Belum tentu kita memberikan
nyawa kita kepada adik kita. Belum tentu kita memberikan nyawa kita kepada orang tua kita. Tapi Yesus memberikan nyawanya, rohnya kepada kita. Supaya apa? Menuruti firman Allah dan hidup di dalam kebenaran. Kita lihat Alkitab kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan itu membangkitkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang benar di mata Tuhan. Jadi saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman sudah kita dengar. Bahwa kita itu diangkat. Bukan karena jabatan kita. Bukan karena uang kita. Bukan karena harta kita. Bukan karena kecantikan kita. Tapi kita diangkat oleh Tuhan. Lewat kelahiran baru. Lewat air yang jernih. Kita menjadi anak. Kita bisa melayani. Kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Kita bisa membuang segala dosa. Kita dimerdekakan. Dan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kebenaran firman mengangkat kami. Kami bukan lagi anak yang diperbudak oleh dosa. Tapi kami adalah anak Allah yang mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahwa janji diri kami lewat kebenaran firman ini, lewat air yang jernih itu Tuhan, kami ini menjadi anak Allah yang melayani Tuhan dan juga yang tidak serupa dengan dunia ini. Dan kami mengalahkan segala dosa dan dimerdekakan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Aku percaya firman-Mu ini sudah masuk dalam hati kami dan sudah kami dengar bersama-sama bahwa kami ini adalah orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, mungkin pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan masa depan, pergumulan gereja, pergumulan kerja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Kami percaya Tuhan sudah membangkitkan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak, semua karyawan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka juga, ibadah mereka Kau berkati. Terima kasih Bapak di surga. Perusahaan ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. 9 bersaudara mereka Tuhan, keluarga almarhum dan juga hamba-Mu Bapak Evangelis Joni Pardede kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya perusahaannya dan perhotelan ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hotel Pardede ini antarkan Tuhan tamu-tamu yang untuk menginap di tempat ini Tuhan, dan semuanya karyawannya ramah kepada tamu ini, dan kami percaya Tuhan akan membangkitkan ekonomi yang ada di hotel ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau memberkati kami. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani. Limpahkan itu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tangan. Arahkanlah hatimu ke surga. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik PKL diberesin adik ini. Kumpulin. Ini wajah-wajah baru siap ibadah. Selesai ibadahnya guys. Kenapa di situ aja kan? Ya Pak deh.
Berkati. Arung yang berpesta tempat ini, Pak.